Halo anak-anak, kali ini saya Ibu Fitrianti. Kita akan belajar tentang pecahan. Bagian pertama ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menyatakan bentuk pecahan pada gambar dan model konkret. Kalian mampu membedakan pembilang dan penyebut pada bilangan pecahan. Kalian mampu menentukan pecahan-pecahan senilai lainnya dengan cara gambar, model konkret, atau dengan cara perkalian dan pembagian. Keempat, kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan senilai. Ayo kita mulai belajar. Mari kita amati tumpukan buku pada gambar. Mungkin di antara kalian yang bertanya, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Yuk kita bernalar. Ini adalah buku berwarna kuning, ada 2. Total buku seluruhnya ada 10 buku. Pernyataan pecahan buku berwarna kuning adalah 2/10, di mana buku berwarna kuning berjumlah 2, sedangkan total seluruhnya ada 10. Nah anak-anak, mari kita amati lagi gambar berikut. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, berapa bagiankah buah apel yang sudah dimakan? Mari kita bernalar. Ini adalah satu bagian apel yang akan dimakan. Ini adalah 4 bagian total apel seluruhnya. Maka, pernyataan pecahan bagian buah apel yang akan dimakan adalah 1/4. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham ya cara menyatakan suatu pecahan pada gambar atau benda konkret? Perhatikan kembali gambar bagian buah apel berikut. Ini adalah 3/4 bagian apel. Dan ini adalah 1/4 bagian apel. Pada bagian atas, bilangan-bilangan pecahan ini disebut pembilang. Sedangkan pada bagian bawah bilangan pecahan-pecahan ini disebut penyebut. Nah, anak-anak sudah bisa ya membedakan yang mana pembilang dan penyebut pada pecahan. Anak-anak, mari kita mencoba menyatakan bagian sisa pizza pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Pada gambar sisa pizza pertama, ada 4 bagian dari 5 bagian seluruhnya. Jadi bentuk pecahannya adalah 4/5. Pada gambar sisa pizza kedua, di sini kita lihat ada 3 bagian sisa pizza dari keseluruhannya, yaitu 9 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/9. Bagaimana bentuk pecahan pada gambar sisa pizza yang ketiga ini? Iya, betul, ada 1/2. Bagaimana bentuk pecahan pada gambar sisa pizza yang gambar keempat ini? Iya, betul, 2/4. Bagaimana dengan yang ini? Iya, betul, 3/6. Wah, anak-anak ternyata sudah bisa ya menyatakan pecahan pada gambar atau bidang benda konkret. Baik anak-anak, kita akan pelajari apa itu pecahan senilai. Sebelumnya kita amati kembali bagian sisa pizza pada gambar di bawah ini. Sisa pizza pertama ini adalah 1/2. Sisa pizza kedua ini adalah 2/4. Sisa pizza bagian yang ketiga ini adalah 3/6. Apakah bagian sisa pizza tersebut sama? Mari kita bernalar. Mari kita geser gambar sisa pizza pertama, gambar sisa pizza kedua, dan gambar sisa pizza ketiga. Perhatikan ketiga sisa pizza tersebut, apakah sama besar? Ya, ternyata semuanya sama besar.
ya. Jadi, karena semua gambar bagian sisa pizza tersebut sama besar, maka pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 ini adalah sama nilainya. Anak-anak, mari kita bernalar kembali dengan memperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar untuk pecahan 1/2. Ini adalah gambar pecahan untuk 2/4. Ini adalah gambar pecahan untuk 3/6. Dan ini adalah gambar untuk pecahan 4/8. Jika kita perhatikan bagian yang diwarnai, semuanya mempunyai ukuran yang sama besar, yaitu setengah lingkaran. Jadi pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 adalah pecahan yang sama nilainya. Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama dinamakan pecahan senilai. Anak-anak, cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Berikut adalah menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Contoh, pecahan 1/2 akan dicari pecahan senilai lainnya. Pertama, kita lakukan perkalian dengan pembilangnya. Misalnya dikalikan 2. Pembilang 1 dikali 2 adalah 2. Karena pembilang dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2 ya. Maka penyebut 2 dikali 2 adalah 4. Jadi kita peroleh pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4. Kita cari lagi yuk pecahan senilai lainnya. Misalnya kita kalikan 2 lagi. Pembilang 2 dikali 2 adalah 4. Penyebutnya 4, kita kalikan 2 adalah 8. Nah, kita peroleh pecahan senilai lainnya adalah 4/8. Jadi, kita sudah mendapatkan pecahan senilai 1/2 adalah 2/4, 4/8, dan seterusnya. Anak-anak, kalian bisa mencarinya lagi dengan syarat pembilang dan penyebut harus dikali dengan angka yang sama ya. Anak-anak, berikut adalah menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Contoh pecahan 18/36 akan dicari pecahan senilai lainnya. Misalnya kita bagi dengan 3. Pembilang 18 dibagi 3 adalah 6. Karena pembilang dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3 ya. 36 dibagi 3 adalah 12. Jadi kita peroleh pecahan senilai dari 18/36 adalah 6/12. Kita cari lagi yuk pecahan senilai lainnya. Misalnya kita bagi dengan angka 6. Pembilang 6 dibagi 6 adalah 1. Penyebutnya 12 juga harus dibagi 6, yaitu 2. Nah, kita peroleh pecahan senilai lainnya adalah 1/2. Jadi, kita sudah mendapatkan pecahan senilai dari 18/36 adalah 6/12, 1/2, dan seterusnya. Anak-anak bisa mencarinya lagi dengan syarat pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama ya. Anak-anak, jadi cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Menentukan pecahan senilai tidak dapat dilakukan dengan penjumlahan atau pengurangan pada pembilang dan penyebutnya. Anak-anak, yuk kita mengkomunikasikan. Perhatikan gambar pizza berikut. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong dan Benny memakan pizza B sebanyak 1 potong. Bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan pizza B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama?
diskusikanlah bersama teman-teman kelompokmu ya. Nah, anak-anak, kesimpulan di video pembelajaran pecahan senilai ini adalah bilangan pecahan terdiri dari pembilang, yaitu bilangan yang berada di atas, dan penyebut, bilangan yang berada di bawah. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melihat pada bagian gambar atau benda konkret. Cara menentukan pecahan senilai juga bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran pecahan senilai tadi kalian menjadi lebih paham ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.